Peringatan, larangan-larangan banyak sekali yang diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya jangan melakukan ibadah tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menganggap kita beribadah juga, kita sholat, puasa, baca Quran, melakukan kebaikan dan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang kita anggap itu kebaikan menurut kita. Kita anggap berpahala. Tapi sebenarnya Nabi SAW memperingati kita. Itu yang dikenal dengan perkara bid'ah. Ini namanya wazajar. Kita harus berhenti. Nabi SAW bersabda dalam hadis Irbad bin Sarih radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, bukan dunia. Salat, sebelum salat buat cara sendiri bagaimana cara salat. Dalam salat begitu juga, gerakannya, letak tangannya di mana. Sujudnya seenaknya saja, tidak ada tuntunan dari Nabi. Salatnya bukan seperti salat Nabi. Setelah salat begitu juga, berbagai macam bentuk zikir ini dan itu dibuat sendiri, bukan dari Nabi. Ini perkara-perkara baru dalam agama. Ya, Nabi SAW tidak memperingati, mohon maaf, peringatan maulid nabinya, hari kelahirannya, lantas kita melakukannya. Ini perkara-perkara baru dalam agama. Abu Bakar tidak melakukannya, Umar tidak melakukannya, Utsman tidak melakukannya, Ali bin Abi Thalib tidak melakukannya radhiyallahu anhu ajmain. Padahal di dalam hadis Irbad itu sangat jelas dikatakan oleh Nabi SAW, kalian akan mendapatkan setelah aku meninggal perselisihan yang banyak. Fasayara ikhtilafan katsira. Maka Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nabi SAW memberikan jalan keluar, yaitu hendaklah berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan berpegang teguh kepada sunnah jalannya beragamanya para khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan ini sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang bahwa manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul yaitu khalifah yang 4 tersebut, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kenapa kita ingin melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu tidak ada tuntunan dari Nabi, tidak ada dari Khulafa Rasyidin? Ini perkara-perkara baru di dalam Islam. Ini sudah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizat Nabi SAW dikatakan jawami'ul kalim. Beliau itu mengungkapkan kata-kata singkat, ringkas, padat, maknanya luas. Tidak perlu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh maulid Nabi, yang nggak ada kita dapatkan lafaz hadis seperti itu. Tapi Nabi SAW mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Sudah bisa dipahami bagi orang yang berakal, mengerti bahasa Arab, apalagi belajar agama. Aneh orang bahkan belajar agama, ngerti bahasa Arab, bahkan dia melakukan bid'ah. Baca hadis-hadis Nabi SAW, praktekkan. Apa yang dilarang oleh Nabi jangan dilakukan. Perkara agama itu tauqifiyah, sudah baku, tidak boleh ditambah dan dikurang. Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah sempurna agama Islam, tidak boleh ditambah lagi, dikurangi lagi. Kok kita tiba-tiba manusia yang datang belakangan, sudah jauh lagi dari zaman Nabi, membuat perkara-perkara baru, timbul lagi baru, tahun depan lagi lain lagi yang bentuk barunya. Ya, subhanallah. Mana makna tahqiq syahadah kita kepada Muhammad Rasulullah, yaitu al-intiha amma naha anhu wa zajar, mana? Dipertanyakan kepada setiap kaum muslimin dan muslimat, khususnya dalam perkara ibadah. Ini kadang-kadang orang salah dalam memahami bid'ah itu, dikatakan dalam perkara dunia dikiaskan, nggak bisa, nggak boleh. Ini salah kiasnya, al-qiyas ma'al farik, berbeda. Ya, kata para ulama usul fikih dikatakan qiyas ma'al farik qiyasun fasid. Tidak bisa analogi yang rusak, salah. Ini perkara agama, bukan perkara dunia. Maka orang mengatakan ya bid'ah tidak ada di zaman Nabi, ya HP nggak ada, televisi apalagi channel dakwah nggak ada, radio dakwah nggak ada, pesawat nggak ada, semua nggak ada. Ya kenapa? Apakah kita tinggalkan? Tidak, ini perkara dunia. Bahkan perkara dunia yang mendukung untuk kita semakin taat kepada Allah. Dan seperti ini semakin tersebarnya dakwah Islam dengan adanya televisi dakwah, radio dakwah, ini bahkan dituntut. Teknologi yang maju kita gunakan untuk kebaikan, untuk menyebarkan dakwah Islam, menyebarkan kebaikan. Maka ini dituntut, ini bukan bid'ah dalam agama. Dalam urusan dunia iya, perkara baru iya. Tapi yang di dalam hadis itu muhdatsatil umur itu perkara agama, perkara ibadah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dikatakan oleh Nabi bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat.
Ya, diancam dalam riwayat hadis yang lain diberikan tambahan wa kullu dalalatin finnar. Terancam neraka, masuk dalam neraka. Maka orang menyelisih Nabi SAW terancam masuk neraka. Sebagaimana juga kita selalu mendengar hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Perhatikan, dengarkan hadis ini. Nabi SAW sendiri yang bersabda kepada kita. Para sahabat mendengar, kita harus juga mendengarnya. Setiap umatku, kata Nabi, insya Allah pasti masuk ke dalam surga. Tapi Nabi menyambung illa man aba, kecuali yang enggan, nggak mau masuk surga. Kan aneh. Makanya para sahabat bertanya, ada orang yang enggan masuk surga, nggak mau masuk surga. Makanya mereka mengatakan, waman ya ya Rasulullah, siapa yang enggan, siapa yang nggak mau? Maka Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku masuk ke dalam surga. Taat kepada Rasulullah dalam urusan agama, dalam seluruh perkara agama, dari alif sampai ya, dari A sampai Z-nya, tidak ada kurang. Tidak ada perlu tambah dan tidak perlu dikurangi. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Orang yang bermaksiat tidak mentaatiku, dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Kita ingin masuk surga, tapi kita menyelisih Nabi. Kita ingin masuk surga, tetapi Nabi memperingatkan kita dalam suatu perbuatan, melarang kita, tapi kita lakukan. Namanya kita menghayal, mau masuk surga itu menghayal kita, nggak akan masuk.